Halo teman-teman Goofy, tentunya teman-teman tahu bahwa bumi pada setiap harinya menerima energi yang sangat besar dari matahari. Beberapa makhluk hidup seperti tumbuhan berdaun hijau memanfaatkan energi tersebut dalam proses fotosintesis. Lalu bagaimana dengan manusia? Nah, saat ini telah ditemukan sebuah alat yang dapat digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi bentuk energi lainnya seperti energi listrik, sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Alat tersebut dinamakan solar cell, dan bagaimana cara kerjanya? Saya akan menunjukkannya dengan bantuan sebuah model rumah-rumahan yang telah terpasang beberapa solar cell pada atap rumahnya, teman-teman. Nah, saya akan menggunakan sebuah lampu sebagai sumber cahaya pengganti matahari, dan saya akan coba menyalakannya. Nah, lampu sudah dinyalakan, dan kita akan coba melihat apakah ada arus yang mengalir atau yang dihasilkan oleh solar cell ini. Oleh karena itu, saya akan menghubungkannya dengan sebuah motor. Saya hubungkan motor ini dengan solar cell, dan kita lihat apakah arus yang dihasilkan mampu untuk menggerakkan motor ini. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ternyata arus yang dihasilkan oleh solar cell ini mampu untuk menggerakkan motor ini, dan gerakannya cukup cepat ya teman-teman. Bagaimana kalau cahaya ini saya singkirkan? Motor berhenti berputar, tapi ketika saya dekatkan lagi sinarnya, maka arus kembali mengalir sehingga menyebabkan motor ini bergerak. Menarik bukan teman-teman? Bagaimana proses yang terjadi di dalam solar cell ini? Perlu teman-teman ketahui bahwa solar cell yang digunakan pada umumnya terbuat dari semikonduktor, di mana pada setiap permukaan solar cell terdiri dari dua jenis lapisan. Yang pertama adalah lapisan tipe N, di mana lapisan tipe N ini memiliki kelebihan elektron, dan lapisan satu lagi yang disebut dengan lapisan tipe P mengalami kekurangan elektron. Dan pada saat berkas cahaya jatuh pada permukaan solar cell, maka kelebihan elektron yang berada pada lapisan tipe N akan mendapatkan energi yang cukup untuk berpindah ke lapisan tipe P, dan demikian seterusnya sehingga terjadi aliran elektron dan menghasilkan arus listrik dan menggerakkan motor tadi, teman-teman. Nah, bayangin teman-teman kita yang berada di pedesaan, di mana pedesaan tersebut belum dijamah oleh listrik, tentunya mereka kesulitan beraktivitas pada malam hari. Dan coba bayangkan teman-teman, ketika teknologi ini dapat masuk dan dapat digunakan oleh mereka, tentunya sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan hidup mereka, sehingga pada siang hari mereka dapat menyimpan energi matahari untuk digunakan beraktivitas pada malam hari, seperti belajar contohnya, teman-teman. Nah, dan seperti yang telah diketahui oleh banyak orang, alat ini telah banyak digunakan di beberapa negara luar. Kapan ya alat ini dapat digunakan secara luas di Indonesia? Nah, saksikan terus teman-teman video-video tentang teknologi dari Kucing Fisika. Halo teman-teman kucingfisika.com. Nah teman-teman, tentunya pernah dong meneliti kereta listrik bersama orang tua ataupun teman-teman lainnya ya. Nah, kali ini di depan saya ini telah ada model sebuah kereta listrik, yaitu model dari lokomotif beserta rel yang dibuat dari kertas-kertasan ya. Nah, percobaan kali ini kita akan mengetahui bagaimana sih prinsip dari kereta listrik, bagaimana dia mendapatkan sumber listrik selama dia berjalan di rel. Nah, mau tahu? Kita coba ya percobaan kita kali ini. Oke, teman-teman bisa lihat kalau pada model lokomotif yang dibuat ini tidak terdapat sumber listrik seperti baterai ataupun aki dan lain-lainnya ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang teman-teman balik lagi ke model aslinya, yaitu kereta listrik. Bagaimana ya dia bisa bergerak? Nah, rahasianya adalah pertama, pada model ini saya menggunakan dua buah antena. Teman-teman lihat dua buah antena ya, yang nantinya sebagai konduktor untuk mengambil sumber listrik. Sekarang
pertanyaannya sumber listriknya dari mana? Sumber listriknya kita tahu dari kawat yang berada di rel kereta ini yang telah dipasangkan ya di sepanjang rel kereta. Teman-teman bisa lihat. Nah, kawat yang berada di rel kereta ini merupakan sumber listrik bagi kereta listrik ini. Nah, tetapi tentunya hal ini aja sebagai permodelan ya. Dan kembali ke kenyataannya, ternyata kereta listrik memiliki analogi yang sama dengan model yang dibuat ini. Pada kenyataannya, gerbong kereta listrik memiliki antena pada bagian atasnya. Teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Ya, teman-teman bisa melihat terdapat antena di bagian atas dari gerbong kereta listrik, beserta terdapat kawat yang bersentuhan dengan antena tersebut. Nah, kawat itu dipasang sepanjang rel kereta di bagian atas. Nah, itu sebagai sumber listrik yang bertegangan kurang lebih 10.000 kV. Nah, tentunya teman-teman harus hati-hati ya, karena sering sekali kita mendengar korban, khususnya siswa-siswa pelajar yang pada naik di atas atap kereta api dan kesetrum teman-teman, tersengat listrik oleh 10.000 kV. Nah, bayangin teman-teman, menyeramkan bukan? Teman-teman ya mencobanya ya. Nah, begitu teman-teman prinsip kerjanya. Menarik bukan? Teman-teman bisa menemukan prinsip kerja tentang teknologi yang lainnya hanya di kucingfisika.com.